الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia itu bisa menjadi mulia karena akhlaknya. Manusia bisa menjadi mulia karena perilaku adabnya yang baik. Sebaliknya, manusia bisa menjadi hina, bisa menjadi celaka karena memiliki akhlak yang buruk. Akhlak ini adalah buah dari ibadah. Semakin bagus ibadah kita kepada Allah, semakin banyak hafalan Al-Quran kita, semakin banyak hafalan hadis kita, maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Mustahil banyak hafalan Quran, banyak hafalan hadis, rutin ibadah kepada Allah, mustahil memiliki akhlak yang buruk. Ketika memiliki akhlak yang buruk, ada yang salah dalam ibadahnya, maka perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara otomatis ibadah yang baik kepada Allah, hafalan yang banyak, hafalan hadis yang banyak akan melahirkan akhlak yang mulia. Karena sungguhnya Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Al-Adab wal Mufrad meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasul bersabda, "Innama bu'istu
liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahu Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW teladan yang terbaik, teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatang yaumul qiyamah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sebutkan bagaimana akhlak Rasulullah dalam menjaga lisannya. Bagaimana akhlak Rasulullah ketika ketemu anak kecil, orang awam, orang tua, orang muda. Dan bagaimana ketika Rasulullah menjaga lisannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Pesan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Rasulullah perintahkan kalau tidak bisa berkata baik, diam. Itu lebih selamat. Karena banyak memasukkan manusia ke neraka gara-gara lisan. Menggibah, memfitnah, caci maki, lisan. Maka pesan Rasulullah SAW, falyakul khairon aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Ya jemaah sekalian, bagaimana akhlak Rasulullah, sikap Rasulullah ketika Rasulullah dengan para sahabat berada dalam masjid. Tiba-tiba datang orang Arab Badui, langsung masuk masjid tanpa permisi, kencing dalam masjid. Para sahabat ingin marah, wajahnya marah. Apa kata Rasulullah SAW? Tenang, tenang, tenang. Ketika waktu kencing, dibiarkan Rasulullah biar dia melepas hajatnya. Setelah selesai kencing, Rasulullah minta tolong kepada sahabatnya, tolong ambil seember air. Rasulullah siram bekas kencing Arab Badui tersebut. Setelah selesai, Rasulullah memberi nasihat. Wahai saudaraku, masjid tempat berzikir kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah, tempat yang suci, tempat yang bersih, tidak boleh ada terkena najis. Wahai saudaraku, mendengar lantunan nasihat yang luar biasa menjadikan dia semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta kepada Islam. Ini akhlak yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga jemaah sekalian, ketika Rasul dengan para sahabat, datang seorang pemuda berteriak-teriak memanggil Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Muhammad, izinkan aku berzina. Mendengar itu para sahabat juga ingin marah. Ini pemuda kurang ajar.
teriak-teriak dari luar masjid yang diucapkan minta izin berzina. Rasulullah memanggil dengan lemah lembut, wahai saudaraku, mendekatlah. Kemudian Rasulullah lalu menyampaikan sebuah nasihat. Wahai sang pemuda, apakah kau rela, apakah kau ridho ketika ibumu dizinai oleh orang lain? Tidak wahai Muhammad, aku tidak setuju, aku tidak ridho. Wahai sang pemuda, apakah kau ridho, kau rela jika kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibimu dizinai oleh orang lain? Maka pemuda dengan tegas mengatakan, tidak wahai Muhammad, aku tidak akan ridho, aku akan marah ketika ibuku dizinai, ketika kakakku dizinai, ketika adik perempuanku dizinai. Maka Rasulullah menjelaskan, begitulah orang lain wahai sang pemuda, tidak ingin ibunya dizinai, tidak ingin adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya dizinai. Mendengar itu, sang pemuda menangis. Tidak ada perbuatan yang lebih dia benci kecuali perbuatan zina. Inilah akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak kepada sang pemuda tadi, yang luar biasa jamaah sekalian, yang menjadikan sang pemuda tadi semakin cinta kepada Rasulullah SAW karena akhlak yang mulia. Karena jamaah sekalian, semakin bagus ibadah kita, secara otomatis semakin bagus wajah kita. Ada di zaman Rasulullah SAW, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tudhi jirana bilisaniha. Wahai Rasulullah, inna fulana, si fulana itu wahai Rasulullah, senantiasa sholat malam rutin, sholat tahajud, puasa di siang hari, berinfak sodako. Akan tetapi waktu zijironaha, tetapi dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Jadi ada seorang mengadu kepada Rasulullah SAW, si fulanah itu sholat tahajud rutin, puasa rutin, watasumun naharo, berpuasa pada siang hari, watasodaku, berinfak sodako, hebat. Watu zijironaha, tetapi dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Qila, bertanya lagi, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaqu bil aswari wa la tu'zi ahadan. Wahai Rasulullah, si fulana itu ibadah yang wajib-wajib saja, tidak seperti yang pertama. Bersedekah dengan roti dari keju, roti keju, berpotong-potong rotinya. Wala tu'zi ahadan, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa jawaban Rasulullah? Hiya min ahlil jannah, dia penghuni surga. Maka berbanding lurus, ibadah yang mantap kepada Allah melahirkan akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari tanamkan sifat tawadu dalam diri kita. Jangan merasa paling berilmu, jangan merasa paling pintar, paling hebat, paling segala-galanya. Aku paling baik, aku paling berilmu, aku paling sukses. Ini adalah warisan iblis laknatullah. Paling itu warisan iblis laknatullah. Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Qala ma mana'aka alla tasjud fir amartuk.
Ana khairun minhu. Aku, kata iblis, lebih baik dari. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Aku tidak mau sujud pada Nabi Adam. Inilah warisan aku paling hebat, aku paling berilmu, aku paling soleh. Ini warisan iblis laknatullah. Harus kita hilangkan. Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan tawaduk kepada kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Untuk mengikis sifat sombong dalam diri kita. Karena sifat sombong itu tidak akan masuk surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Al kibru batal haqq ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang terdapat sebutir dari kesombongan. Apa sombong? Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Maka kata Imam Ghazali, menghilangkan sifat sombong, mari tanamkan sifat tawaduk. Ketika kau bertemu dengan orang yang lebih tua, katakan dalam dirimu, dia lebih baik dari aku, karena dia lebih banyak amalnya, sedangkan aku masih muda, masih sedikit amalnya. Dia tentunya lebih baik dari aku. Ketemu dengan orang yang lebih muda, katakan dalam dirimu, dia lebih baik dari aku, karena dia sedikit maksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah tua bangka, banyak maksiat kepada Allah. Tentunya dia lebih baik dari aku. Ketika ketemu dengan orang bodoh bermaksiat kepada Allah, katakan dalam dirimu, dia lebih baik dari aku, karena dia melakukan maksiat karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah karena keilmuanku. Aku tahu itu dosa, tapi aku bermaksiat. Tentunya dosaku lebih besar daripada dia. Dengan sifat seperti itu akan menanamkan sifat tawaduk. Dia lebih baik dariku, dia lebih mulia dariku, akan tertanam. Jangan sampai kita mewarisi sifat iblis, aku paling hebat, aku paling berilmu. Itu warisan iblis laknatullah. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Fastaghfirullahal ghafurur rahim.